Masa paling sedih itu adalah pada saat gue kan pernah berantem nih sama dia. Gue tampol-tampolan nih Oh dicitosin ya? sama dia. Oh, gue tampol-tampolan berdua dicitos gitu. Nah, akhirnya gue yang biasa berteman rame-rame, gue harus sendiri, bro. Obrolan aja bareng gua Alex Troy di Nadir Podcast. Nggak mau capek-capek ribet lagi, nggak mau jelasin apa tuh Nadir Podcast segala macam. Gue pengen langsung ketemu sama tamu spesial gua nih, yang udah lama gue tunggu-tunggu juga. Jimmy Pitstop. Asik, mantap. Makasih Pak dari sini. Iya. Gila ya. Gimana? Sehat Jim? Apa kabar Jim? Ya amin lah, sehat-sehat lah. I'm good, brother. Badan makin. Ini sih udah mengecil harusnya. Lu konsum apa? Baking powder atau apa nih? Gue nggak mau banyak tanya Jim, gue pengen langsung aja. Gue pengen, nih banyak orang yang udah tahu, tapi banyak orang di Nadir Podcast belum tahu. Lu tuh siapa gitu? Gue pengen, lu dong ceritain dong Jim buat mereka. Karena kayaknya banyak banget cerita buat mereka yang harus lu denger. Silakan Bapak Jimmy. Thank you Alek ya. Thank you udah ngundang gue kesini. Ya kadang-kadang gue juga bingung gue siapa ya sebenarnya. Terlampau progresif gitu. Kadang gue jadi musisi, kadang gue jadi pedagang, kadang jadi ya anything lah buat survive ya. Tapi ya gue sih dulu berawal tuh gue dari sisi musik ya. Dari band punk lah dulu gue zaman-zamannya. Skena punk tuh. Yang Ngegantiin, Offender ya? Ya. Di awal dulu di Semi People, gue bikin band Semi People. Terus jadi Semi Product, gue sama Ari Pitstop, sama almarhum Kikai, sama ada temen gue namanya Diki juga. Itu mungkin di awal-awal tahun 93, 94. 92 antara tahun segitulah. Ya namanya masih kecil-kecil ya, masih pengen ngeband lah, masih pengen ya istilahnya zaman dulu katanya mencari jati diri. Walaupun sampai sekarang gue kayaknya masih mencari jati diri nih. Sama gue juga. Itu lu SMP SMA cuy? Itu SMP tuh, SMP menjelang SMA itu. Iya. Nah itu pada masa-masa itu disitulah ya pergerakan gue sama Semi People dan Young Offender lah ya. Itu apa namanya, pengaruhnya itu gede banget gitu loh. Pengaruh Young Offender itu gede banget pada saat itu ke gue orang gitu ya. Ya gue bawain Ramones, terus belajar lah kayak gitu, bawain Ramones, ngulik Ramones, maksa wannabe Ramones wannabe pada saat on that moment gitu loh. Enggak Sex Pistol ya? Sex Pistol kan waktu itu kan Taba kan, Taba ya? ya Pistol Air. Habis itu dia bawain kayak udah mulai masuk ke British pop lah. Dia udah mulai bawain Charlatan, dia bawain Stone Roses, Smashing. dia bawain enggak Smashing waktu itu Smashing Yandri Chapter 69 waktu itu ya. Lu juga kan? Enggak, Chapter 69 itu si lebih Jimmy, ke Yep. Yandri, terus ada Ricky juga, terus ada Desta tuh. Ricky Seringai. Nah itulah masa-masa itulah. Nah akhirnya waktu itu dari situ Semi People berubah nama jadi Pitstop, karena waktu itu Pitstop kan sempat vakum, itu bandnya almarhum Kikai sama emak sama Tony dan gue, kita ganti nama lah jadi Pitstop. Ya udah. Waktu pas di Pitstop itu ya gue sih bercita-cita pada saat itu ya pengen bikin mini album lah gitu loh. Di antara tahun 94-95. Tapi kayaknya banyak teman-teman yang gak sevisi pada saat itu ya. Ya akhirnya ya fail lah gitu loh. Fail dan gue dibilang vakum enggak ya, tapi gue kayak melarikan diri lah dari lingkungan gue yang lama. Gue mencoba untuk waktu itu gue pindah ke daerah Pondok Kelapa. Dan di Pondok Kelapa di daerah Lampiri, gue nongkrong lah di daerah MSP itu namanya. Apa tuh MSP? MSP itu studio musik yang banyak anak-anak
stay di situ dari berbagai daerah tuh. Pondok Kelapa ya? Di Pondok Kelapa. Jadi dulu tuh di situ ada Taras gitaris kan. Terus di situ juga gua ketemu sama almarhum Steven yang cikal bakal waktu itu dia masih di Scope, terus jadi Steven Coconutris gitu loh. Tapi itu rada panjang lah. Jadi maksud gua disitulah perjalanan gue sampai gua ketemu sama almarhum itu sama Tepeng itu, gue banyak belajar lah sama dia tentang industri musik yang sebenarnya gitu loh. Industri musik tuh begini Jim, apa segala macam di dalamnya tuh ada apa. Kalau selama ini kan gue di underground tuh kan kayaknya ya main-main aja gitu loh. Main happy udah pulang, nggak kepikir-pikir eh, jangka panjangnya lu mau apa sih bikin ini, arahnya mau kemana sih gitu loh. Jualan lah ya. Mungkin Bukan kalau jualan dibilang jualan sampai sekarang juga kalau kita ngomong ya orang nggak tahu tuh yang namanya musik jualan itu seperti apa sih gitu. Kan nggak ada yang tahu, nggak ada formulanya gitu. Kalau seumpamanya ada yang bisa ketemu formula orang musik jualan harus kayak gitu, wah itu kaya raya banget orang tuh. Tapi menurut gua ya pada saat itu tuh kayaknya nggak ada lah gitu. Jadi kita cuma bisa bikin musik yang menurut kita bagus pada saat itu dan mencoba untuk ngejual apa maksudnya promo walaupun kalau umpamanya kan kita dasar waktu itu kan ibaratnya kayak semi indie label lah gitu ya. Ya kayak gitu sih. Dan sampai tahun 2004 itu gua keluar album solo. Itu gua sama Reswara. Disitulah menurut gua sih gua mulai gua akhirnya bisa bikin album solo karena namanya musisi itu ijazahnya itu ya solo. Album lah gitu ya. Album solo tanpa melibatkan Ya album apalah kalau lu ngeband ya lu band. Kalau lu solo ya lu solo. At least lu keluarin karya dalam bentuk album. Pada saat itu sih anggapannya kayak gitu. Kalau musisi nggak punya album lu nggak ada ijazahnya gitu. berapa lagu tuh Pak? Itu gua waktu itu sekitar 12 lagu ya. 12 lagu. Oh bukan mini itu jadi ya? Udah Bukan. album, bukan album ya? Bukan Itu udah album. Reswara Record. Reswara. Nah, Sukses tuh. enggak lah. Oke, gue nanya itu. Sorry ya. Sorry. Iya nggak apa-apa karena waktu itu gini. Mungkin gua udah waktu begitu gua keluar album itu, gua nggak fokus di player gitu loh. Jadi gua ngeluarin album sendiri terus playernya gua nggak ready gitu loh. Jadi ya udahlah gua kayaknya keluar aja tuh gua udah happy gitu loh. Oh, lu keluar dari situ? Enggak, maksud gua album itu keluar, gua udah seneng banget gitu loh. Karena gua nggak berpikir wah sampai beberapa temen gua kayak Bores tuh basisnya Scope dulu, lu kalau punya karya tuh Jim harus dituang juga dong diapresiasi lah atau lu keluarin lah gitu loh, lu main lah gitu loh, jangan cuma keluarin doang terus nggak ini. Hilang gitu, diem mendem Betul, gitu, ya. mendem. Gua waktu Promo itu, lah, kalau sekarang promo kali ya. lebih kalau dibilang bahasa promo enggak ya, maksudnya ya lu main lah gitu loh. Banyak orang main tapi albumnya nggak keluar tapi dia main gitu loh. Nah gua album keluar gua nggak mau main gitu loh. Nggak mau main dalam apa nih? Nggak mau main Nggak mau tampil. Nggak mau tampil. Iya, nggak mau Itu alasannya tampil. kenapa Pak? Jadi gini, waktu dulu itu gua pernah kehilangan drummer gue ya, almarhum Kikai. Kikai. Tadi awal-awal lu tadi kan teman sama Kikai kan? Iya, nah itu kan di pit stop. Nah waktu gua keluarin itu, pas gua lagi mau keluarin itu Doi pergi, kayak meninggal gitu ya. Dan itu gua kayak ngerasa tuh ngeband tuh buat gua tuh berat lah ngegantiin nyari orang di belakang gua tuh ngedenger itu kayak gua kayaknya bukan dia nih gitu loh. Nggak klop ya? Iya, ada itu gua rada lama tuh nyari pengganti yang kayak begitu tuh kayaknya. Walaupun gua sama almarhum tuh kalau di dalam studio dulu tuh sering ribut ya. Karena konsep musik tuh, wah lu kayak gini dong, lu kayak gini lah kayak gitu. Tapi waktu pas dia cabut tuh nggak ada gitu ya, pergi meninggal gitu. Ya gua I feel lost gitu loh. Anjing gua nggak punya tandem dan itu gua lama men. Lama tuh gue bisa menerima orang untuk main drum, kita main bareng tuh lama gue. Mungkin bukan dari sisi skill atau apa ya, tapi dari feel guanya aja gitu. Belum mau terima ya, ada Iya, orang baru kayak nih. Gitu. Nah itulah. Nah itu udah kelak, itu nggak berselang lama dari situ tuh almarhum Steven ngajakin gue bikin Jim kita bikin musik reggae yuk gitu. Oh itu masih di studio yang tadi apa?
Itu kita udah keluar dari MSP. MSP itu. MSP itu dulu tuh kayak rumah singgah lah ya jatuhnya. Dan lo awal lo ketemu sama si almarhum Tepeng itu di mana di tuh? MSP studio. Nggak, bikin si almarhum Tepeng ngajakin, Jim kita bikin lagi itu. Itu pas gue udah mulai pindah ke gua tuh, waktu itu udah mulai pindah ke Mampang. Mampang ya, di Mampang tuh gua ngekos barengan sama almarhum tuh. Jadi waktu itu dia masih bertahan juga sama Scope, yang Scope waktu itu pada saat itu udah 3 album tapi dari sisi off airnya atau panggungnya kurang gitu loh. Penjualan juga kurang semuanya. Kayaknya sih dia, tapi di album pertama dia sukses. Dia dulu pegang apa sih? Dulu Scope tuh? Tepeng tuh vokal. Enggak, maksudnya dipegang sama label apa sih dulu Scope tuh? Billboard ya. Billboard ya? Billboard. Nah kayak gitu. Nah akhirnya dia punya pikiran, Jim, ayo kita bikin band reggae yuk gitu. Tapi kan gue baru dikontrak solo. Ya kan, gue baru keluarin album solo gitu. Akhirnya udah deh gini ya, Peng, lu bikin, gue support full. Jadi emang bener-bener ya kita bikin lagu bareng, kita maksudnya mulailah pokoknya ngumpulin materi apa segala macem. Dengan genre reggae. Nah mulai bikin dia ngedesain nama tuh Stephen Coconut Trees kayak gitu. Karena kan bandnya dia kan dulu Scope. The hip metal dulu ya. Hati-hati hari gini. Seperti kucing. Seperti itu. Iya tuh, tahu pasti. Orang lama ya. Iya lu juga laman lu. Tapi bener maksudnya sampai dan dia juga udah gimbal dulu macam dulu. Gue juga udah gimbal. Iya, lu juga udah gimbal dan itu masih zamannya itu kan apa yang nggak tahu generasi yang tiba-tiba ada hip metal segala macam, tapi kita tetap eksisnya tetap punk atau reggae itu kan akhirnya lo ketemu dia lagi ngomongin kita bikin reggae nih. Iya, karena gini, pada saat itu tuh dia mikir, gue kan waktu itu pernah nih sering sama dia tuh lagi sering jalan bareng lah kemana-mana tuh udah kayak soulmate kayak biji lah ya. Iya kayak biji sama dan temennya gitu ya. Iya. Terus? Nah ya kayak gitulah. Jadi dan dia di album Scope yang terakhir juga dia udah mulai masukin lagu reggae tuh. Kalau dengerin album Scope album kedua dan ketiga, di ujung-ujung lagunya itu pasti ada kayak lagu reggae tuh satu tuh. Nah, satu dia masukin satu kayak gitu lah. Dia ngajakin ke Bibis lah ya kan, Bibis. Ayo kita lihat Bibis waktu itu lagi sepi banget, Bro. Jadi ya ada lah Mas Tony main tiap hari kan. Ya, Mas Tony main tiap Rabu. Iya, Rabu sama Jumat. Nah, karena kita sering ngajak teman-teman kita ke sana ya kan. Karena pada saat itu ya mungkin ya kita suka reggae dan tempat yang homey gitu ya pada saat itu we feel homey gitu ya di situ gitu. Bibis ya. Iya, Bibis lah gitu. CBGB Indonesia itu sih. Yes. Nah, rasanya mungkin kayak gitu. Walaupun gitu ya, gue sendiri belum pernah ke CBGB gitu. Iya, tapi kayaknya begitulah keadaannya ya. Nah, akhirnya ya itulah. Pada saat kita sering main-main ke Bibis, akhirnya Jim kita bikin band reggae yuk gitu loh. Wah, ayo. Itu almarhum tuh ngomong gitu. Itu almarhum. Ngajakin. Iya, ayo bilang. Ayo udah. Jadi mulai tuh bikin materi itu lagu pertama tuh jadi itu gua waktu itu sempet juga gua masuk band metal Divine. Jadi gua jadi vokalis band metal juga tuh gua tuh Divine ya. Dan gua waktu itu lagi sama Sony Musik tuh lagi ditunggu. Jadi gua kirim 5 lagu, diterima 3 lagu. Berarti kan secara persentase oke nih gitu ya kan. Nah, jadi gue waktu itu masih ada inilah gitu loh. Tapi oke lah ya kita bikin band reggae gitu. Udah gitu juga kan gue kontrak solo juga gitu ya kan. Jadi gue kalau dipikir-pikir asik juga ya gue jadi band punk, reggae, metal. Divine kan metal. Nah, di reggae gue bikin lagunya. Gue bikin lagunya sama almarhum, ya mulailah ngumpulin materi. Sampai ada momen ini Jim, kita bikin studio kecil aja deh gitu. Almarhum yang ngomong. Iya, studio kecil karena kan dia tahu gue rekaman tuh pakai kasarnya waktu itu rekaman digital lah gitu loh. Rekaman gue album solo itu digital gitu loh. Jadi yang notabene semuanya bikin dari komputer gambar gitu loh. Iya, kecuali gitar drum tuh gambar gitu loh. Jadi
menurut dia dengan cara kayak gitu itu kayaknya murah tuh untuk produksi satu musik ya. Karena pada saat itu kan bikin satu musik nggak segampang sekarang ya. Sekarang kan orang udah komputer, udah apa segala macam. Kalau dulu kan kita harus sewa. Jadi awal-awal itu masih Sonar 1, Sonar 2 tuh belum kayaknya yang lain-lain tuh belum keluar banyak tuh. Yang gua tahu ya kayak Nuendo apa segala macam. Jadi awal-awalnya MIDI lah tuh gitu. Nah, akhirnya gue bikin deh tuh sama sekarang temen gue udah almarhum juga tuh kemarin tuh namanya Ari Lakuna. Baru kemarin dia pergi. Lakuna. Iya, Band Lakuna. Bukan Laluna ya, Lakuna. Lakuna, dulu kan ada bilang Lakuna. Iya, kan? Lakuna, iya. betul. Orang lama. Iya, Warner. Iya. Lu tahu ya? Tahu lah Lakuna. Gitarisnya Budi ya. Lakuna, Budi, iya. Nah, gitarisnya tuh terakhir-terakhir main sama Erwin Gutawa, kalau nggak salah. Erwin Gutawa, iya. Nah itu gue minta lah ke dia, Ri, bikin ini dong apa budget 25 juta, yang penting kita bisa bikin rekaman apa segala macem gitu. Ya udah, ayo deh. Kita setting deh tuh komputernya apa, terus namanya softwarenya apa, terus semua dipikirin. Nah, akhirnya jadilah semi proposal sih ya, karena kan gue tulis tangan ya. Semi proposal sekitar 25 juta yang gue inget. 25 juta udah gue kasih Tepeng nih. Nih Peng, tuh. Bisa nih buat bikin studio. Jadi kasarnya Tepeng mulai nyari investornya lah gitu loh. Nah akhirnya Tepeng mungkin ketemu sama temen SMA-nya namanya Tambun. Nah temennya main nih. Tambun kalau Tepeng main ke studio Bragi dan ngeliat studionya Aldi Bragi katanya kan. Wih, keren. Dan balik dari sana, Peng kita bikin studio yang serius aja katanya gitu. Dia bikin tuh studio 267 relasi. Begitu cikal bakal. Iya, relasi betul. Nah, disitulah lagu Coconutris rilis mulai dimasak di situ gitu loh. Jadi yang dari kita tadi gitar-gitaran apa segala macam rekam di Aiwa. Udah ada TG belum? TG belum. Cabutan. TG belum. TG waktu itu karena kan TG itu masih dia main di Betawi Cafe. Jadi main reguler lah ya, reguler. Jadi dia udah mulai kita pilih itu pada saat bikin ya, banyak musisi tuh yang diundang main lah gitu loh. Mas Tony buat ngisi, terus ya banyak lah, ada Rival juga buat ngisi, pokoknya banyak lah teman-teman gitu loh buat ngisi. Kayak begitu, sampai akhirnya jadi, dan mulai untuk mainnya baru kita pilih cari orang. Ini siapa nih yang bisa buat diajak main bareng nih, siapa nih kayak gitu. Itu ke jangka depannya ya maksudnya. Itulah proses awalnya gitu. Nah, lu berapa lama sih lu ketemu sama almarhum ini? Gua itu mungkin dari tahun 99 kali ya. 99 tuh gue mulai, terus 2000, ya 99 lah. 99, 2000, 2001, 2002 lah, lama ya. Sekarang 2000, kemarin terakhir tuh 2000. Dia pergi tuh 2021 ya. 2021, iya sebelumnya kan 2020 ketemu sama gue di Sorong itu kan. Oh iya, yang lu gua ngaco hancur-hancuran. Di mereka manggung gua nge-MC anjing. Lu tuh di mana-mana ya lagi. Ada di mana. Ketemu aja gitu ya. Iya, akhirnya gue juga bisa ketemu sama lo juga di podcast gua gitu. Ya, ini Jim. Jadi jatuh bangunnya lo juga nih. Lo mau nggak misalnya ngomongin apa suatu, lo kan pasti kangen kan sama, karena lo kan kayak biji lah berdua, kayak best friend lah sama dia gitu loh. Misalnya mungkin dia denger di atas macam, lo tolong dong ceritain kangen lo apa sih sama dia yang lo pengen ngomongin buat si. Gini sih ya, ada masa gue waktu itu, masa paling sedih itu adalah pada saat gue kan pernah berantem nih sama dia. Gue tampol-tampolan di Citos sama dia. Gue tampol-tampolan berdua di Citos gitu. Nah akhirnya gue yang biasa berteman rame-rame, gue harus sendiri bro. Gue bener-bener sendiri, kasarnya gue waktu itu gue ditemenin sama beberapa temen gue yang dikit lah, karena banyak temen-temennya. Gue waktu itu Coconutris udah mulai jalan nih gitu. Album pertama ini udah mulai jalan nih, udah mulai sibuk lah gitu loh. Nah gue tuh kepental sendiri tuh, karena memang harusnya pada saat itu dulu ya Tambun tuh bosnya Tepeng tuh sempat ngomong tuh, Jim ntar abis kitting lu ya
Tepeng tuh dipanggilnya Kiting sama Tambun sama bosnya karena mereka teman SMA kan. Hmm. Nanti habis Kamu saya Kiting, kenal tuh. habis Kiting lu ya gitu loh. Tapi karena keburu gua berantem gitu kan, udah akhirnya gua mental tuh. Nah disitulah gua bener-bener merasa ya lu biasa berteman banyak bro. Kasarnya lu pulang ke kosan temen lu rame gitu kan. Tidur aja bercanda-bercanda dulu, berantem dulu ya pokoknya gitu lu baru bisa kemana-mana bareng-bareng. Nah pada saat gua berantem habis ribut sama dia tuh, gua kepental sendiri. Di situ I feel I'm so lonely gitu. Karena ya drastis kan. Harusnya lu sama temen-temen lu banyak apa segala macem. Tiba-tiba gua harus sendiri. Cuma memang kebetulan pada saat itu mungkin ya, mungkin yang di atas tuh tahu kesendiriannya gue gitu loh. Jadi biar gua nggak parah-parah banget, gua dikasih rezeki nih bisa cabut nih keluar nih. Tapi tetap kan gini, walaupun lu tinggal di luar negeri juga, lu Kangen, iya, kangen. itu lu benar-benar merasa kayak gimana ya, kayak lu drastis loh bro, biasa lu berteman banyak. Kan gini, kalau kita berteman yang paling diingat apa sih men? Momen sih. Momen gilanya Lu men. nggak bisa beli momen itu. Iya, momen gila bersama kawan-kawan lu kan itu nggak bisa lu Beli lagi nggak bisa ada. iya kayak gitu dan itu apa ya Nggak bisa digantikan itu. dan juga maksudnya drastis kehilangannya bro gitu loh bener-bener yang anjing nih gitu loh gila gue Berarti itu titik terendah lo tuh ya benar-benar anjing gua kehilangan nih bangsat. oh iya dan gue waktu itu sama Uca gue sempat ditemenin kalau gue pas balik ke Indonesia gue temenin Uca tuh 1 bulan full gue minum di Circle tuh tiap pagi men dari malam sampai pagi dari malam sampai pagi Masih zaman Kemang dulu. iya Uca mau Uca terus tuh. Uca sama Uca tuh yang nemenin gua pokoknya dari gua minum dari malam sampai pagi men. Malam sampai pagi gua balik ke kosan Tapi ya. Uca tahu nggak masalahnya kenapa lu Tahu. minum? Lu cerita sama Uca juga gitu. Enggak banyak yang tahu lah maksudnya ya anak-anak sekitar kita tahu lah maksudnya. Ya di sini akhirnya jadi banyak yang tahu karena lu mau menceritakan semua kesulitan. Nah iya itu akhirnya ya Uca lah makanya gua maksudnya dia yang tahu lah pada saat gua bener-bener lagi Handle lu iya goyang gitu. banget nih. Karena you lost your friend gitu loh. Heeh. Kasarnya kayak gitu kan, lu kehilangan teman baik lu. Waktu itu sih pada saat itu gara-garanya apa ya? Sebenarnya gara-gara ini sih ya, apa? Waktu itu ada teman gua namanya Rana yang jadi manajernya. Iya, gue tahu itu. Kan lu sama dia juga Ah, nganterin di Rana. Iya, gua tuh sebenarnya kelasnya sama dia. Oh, Nah, cuman mungkin doi ngomong apa ke almarhum kena omongan, ributnya jadi sama gue. Jadi sebenarnya bukan masalah gue berdua men gitu loh. Rana gue tahu. Iya, tapi kita potong cerita di ujungnya itu 3 tahun kemudian tuh almarhum nyamperin gue as a gentleman gitu bang gue minta maaf ya sama lo gitu. Gue salah nih gitu gue minta maaf gue salah karena gue sampai berantem sama lo gitu Gara-gara Gua- dia, si R itu, gua- Rana itu. bahasanya dia waktu itu adalah gue bela orang yang salah gitu loh gitu tapi ya gue udah melewati lonely-nya gue yang gue nggak bisa ini like lu biasa sama temennya kan gila lu mungkin apa ya kalau di bahasanya lu bokin lu mungkin lu bisa tapi kan temen lu tetap Nggak itu bisa, iya. iya Lu bukan teman kalau emang udah sahabat keluarga. iya kalau udah itu. keluarga gitu loh karena emang benar-benar gue maksudnya kayak kemarin gitu pas launching adanya almarhum gitu ya ada nyokapnya Tepeng gitu kan dia kaget ngeliat gue badannya katanya gila lu badan lu gembur banget gitu lu kasarnya mama tuh dulu lihat Jimmy sama Epen tuh masih kurus-kurus tuh dulu sering datang ke Pekanbaru tuh baru-baru kemarin itu terus gue minta maaf lah gitu loh Jimmy minta maaf ya kalau dulu pernah selek sama Steven gitu loh sama Tepeng nyokapnya bilangnya keren maksudnya wah biasa lah itu katanya. Kalian berdua itu kan udah bukan temen. Kalian berdua tuh udah kayak saudara. Katanya. Epen juga sering tuh Jim kalau ke rumah tuh dia sering laporan ke mama tuh. Mama, Jimmy tuh sekarang jadi bos loh, mobilnya ada 3 ganti-ganti. Walaupun itu bener atau enggak gitu kan, kasarnya temen gue tuh ngebanggain gue gitu loh. Nggak mau jelekin ya. Iya gitu loh. Dan gue, ya that's my friend gitu loh. Di depan gue
wah, nggak pernah, dia nggak bakal muji di depan gue bro. Tapi di belakang gue dia selalu bilang, lu Jimmy aja bisa, kenapa lu enggak gitu loh. Itu yang selalu dia, dan itu gue taunya dari teman-teman gue yang lain gitu loh. Kayak begitu. Nah, lo juga kayak gitu dong, lo pasti muji si Tep yang di belakang juga. Kalau gue lebih Diem. bukannya, kalau umpamanya dia gue puji, semua orang udah puji dia. Gue lebih, kalau ke dia tuh lebih banyak gue kritik sih. Lu nggak, jangan kayak Masukan, gini. kasih masukan Iya, ya. lu jangan kayak gini, lu jangan kayak gini. Lu harusnya kayak gini, 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 gini. Gitu. Lu jangan kayak gini, 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 gini. Gitu loh. Masukan yang baik lah gitu. Iya, ya namanya orang ya nggak ada yang sempurna ya. Nobody's perfect gitu loh. Jadi kalau umpamanya, kalau gue parahnya gue tuh ya begitu. Kalau orangnya baik ya gue ngomong baik. Kalau pas lagi sengkleknya deh, tai lu ya gue bilang. Iya, terlampau jujur, Lek. Ya emang tadi kita ngomong orang jujur. Karena yang di Indonesia yang dicari tuh orang-orang jujur sih. Kok lu nggak ngopin tuh, Jim? Iya, Orang-orang jujur yang diperlukan di Indonesia, bukan orang-orang yang munafik gitu kan. iya, mungkin kayak Wes, gitu. Cuma kadang-kadang ya, sometimes apa ya, kadang kejujuran kita juga orang liatnya tuh, wah lu kayak yang bener aja atau apa segala macam. Baik lu kayak lo nyari pembuktian, lo nyari itu. Iya, Jauh amat sih, padahal anjing. sebenarnya ngapain, kita bukan orang-orang yang punya pengen cari muka juga, kita nggak butuh, nggak pengen digaji juga. Kita nyari cuan cuy, bukan nyari muka anjing. Nyari cuan tapi Nyari dengan anjing cara lagi. ini gue sendiri lah gitu. Amin. Berkarya. Kita orang kreatif bro. Maksud gue selama Nggak perlu menjilat loh. bener, selama lu masih punya ide dan apa segala macam, lu nggak perlu takut sebetulnya. Tapi ya memang namanya proses hidup kan, lu harus terima gitu, mau happy-nya, mau senengnya, kasarnya itu udah satu paket gitu loh bro. Jadi senengnya lu harus bisa terima, sedihnya juga lu harus bisa terima gitu loh. Karena kalau nggak ada sedih, nggak ada seneng kan gitu ya. Jadi ya menurut gua ya keep walking aja gitu, tetap ambil yang baik-baiknya aja lah gitu loh. Berarti lo udah bisa kita nggak mungkin masa tetap mau nggak inget, tetap masa nama sahabat lo kan ya. Nggak. Almarhum kan. Gua tuh Tetap nggak jadi bisa, gini ya. kemarin tuh ceritanya pada saat almarhum sakit ya. Gua minta maaf nih ada. Iya, gue dikabarin tuh sama si Richard tuh, gue dikabarin Iya. tuh. Jadi gua tuh dia udah 4 hari masuk rumah sakit. Tiba-tiba Putra tuh telepon gua. Dia semi nangis gitu telepon gua. Jim, lu pokoknya harus datang ke rumah sakit. Kenapa sih Put? Gue bilang. Gue masih gawe nih, gue paling bisa datang maleman, gue bilang. Pokoknya Mas Tege minta lu datang gitu loh. Paling enggak kalau lu datang almarhum ininya tahulah lu ada gitu loh. Walaupun dia nggak sadar tuh dia tahulah, dia mudah-mudahan dia bisa tahulah bahwa lu ada dan itu bisa jadi energi buat kekuatan lah buat dia untuk bertahan. Emang kenapa sih gue bilang? Lu datang deh. Ya udah ntar malam gue datang, gue bilang. Pas gue datang tuh bro, ya gue udah ngeliat keadaan temen gue yang lagi, anjing gue bilang, gue tuh, tai nih gue bilang nih. Nggak kuat gue ngeliatnya bro. Akhirnya gue turun ke bawah. Nah itu tuh. Gue mau pulang, gue tuh rencananya tuh gue kan datang ke situ sekitar jam 10 lah. Gue mau pulang jam 12 tuh. Malam? Iya, rencana gue gitu loh. Karena kan gue besoknya masih harus gawe ya. Dan rumah sakitnya kan di daerah BSD. Lumayan kan nyetir dari BSD ke itu jaraknya kan. Eka ya? Apa sih rumah sakit kemarin? Iya, gue lupa namanya. Eka Hospital atau? Mitra apa kayak gitu di daerah BSD sana. BSD apa sih rumah sakitnya? Ya udah. Iya kayak gitulah pokoknya. Nah akhirnya gue mau balik tuh nggak jadi tuh. Mau balik ketunda. Mau balik sampai pagi men. Sampai jam 6:30 pagi tuh. Sampai jam 6:30 pagi gue mau balik. Gue bilang gue nggak jadi balik deh. Gue tidur di mobil dulu aja bentar gitu loh. Nanti pas gue udah enakan gue baru cabut. Tapi ternyata temen gue ada bilang, udah lu di dekat kosan gue aja deh, 5 menit dari sini gitu. Nah, ya udah deh, gue bilang gue tidur di kosan lu dulu. Begitu gue nyampe kosannya dia, dapat kabar. Baru mau rebahin kepala, baru mau enak gitu ya. Digedor lagi bro. Dar. Kenapa? Itu kan ada-adanya kita lah yang namanya Oki gitu. Oki bilang, Bang Bro udah nggak ada. Aduh. Gue
Meras hati ya. Atau harusnya gue kagak balik nih anjing. Sorry. Harusnya gue nggak balik nih nemenin dia gitu. Tapi gue Itu balik. men, Iya. itu tuh. Harusnya gue nemenin dia terus. Itu banget, itu bener. Itu lu tai lo. Iya, Itu bener. harusnya gue That's what ada I gitu. feel gitu loh, Karena man. egoisnya gue ngantuk, gue pengen balik dulu aja. Gue tuh sampai maaf apa ya, tahu gitu gue nggak balik nih anjing. Iya, nemenin dia terus gitu. Iya, ada itu lama, tai. Jadi kayak kesana itu kita habis bubar tongkrongan, gue cabut ya gitu. Iya. Kayak begitu gitu. Gue cabut ya gitu. Nah, gue ada kayak feel anjing tahu gitu gue nggak balik. Ya temen gue udah udah bingung kan gue dari kosannya harus balik lagi ke rumah sakit kan. Gitu. Ya itulah. Sebenarnya yang salah yang nawarin temen lu yang terakhir tuh 5 menit sampai kok tidurnya gitu. Kasihan banget. Iya. Dia yang disalahin nih. Kagak. Harusnya bilang kosan gue jauh tuh. Kalau enggak lu enggak mungkin balik. Pasti lu tetap di situ kan mendingan tidur di mobil. Gue tidur di mobil. Ya, Emang oke Off-road, anjing. ya. Anjing. Ya yang terbaik buat kita dan buat Tepeng juga ya. Almarhum Tepeng buat terbaik juga dan buat lu juga. Nih Jim gue ada oleh. Sebelum oleh-oleh gue pengen dong Jim kasih motivasi dong Jim. Kata-kata terbaik lu buat orang-orang yang pernah ngerasain juga. Pengen tahu dong. Iya apa ya? Kalau menurut gue sih kadang-kadang rasa sendiri itu kan nggak enak ya. Apalagi pada saat ya ditinggal temen atau apa. Cuman ya itu proses lah. Mau nggak mau kita harus bisa menghadapi yang kayak gitu itu. Dan di situ pelajaran utamanya itu di situ. Tapi gua sih gini yang ngelihatnya ya namanya perjalanan hidup ya. Tergantung lu mau ngambil hal itu negatif atau positif gitu loh. Kalau umpamanya lu mau ngambil hal yang positif ya, pada saat lu sendiri tuh lu bisa berkarya lebih banyak lah mudah-mudahan. Lu bisa berpikir jernih, lu bisa kayak ngaca lagi gitu. Lihat lagi belakang lu, apa sih yang udah lu lakuin, apa sih. Terus ngerasain, ya kalau gua ya pribadi, kalau gua diem gitu, mikirin belakang gua sampai titik ini, gua berpikir, gila Tuhan sayang banget ya sama gue ya gitu. Banget. Iya, dengan semua hal yang gue laluin gitu apa segala macem, gue sampai sekarang I don't know, I feel good and ya teman-teman gue sayang sama gue kayak lu sayang sama gue, banyak teman-teman kayak Uca dan yang lain-lain. Ya gue merasa sampai di titik ini tuh kayak kemarin tuh gue baru dengerin lagu tuh ya by Mick Jagger sama Lenny Kravitz, God gave me everything I want. Gitu gue rasa gue amin lah gue sampai sekarang gue bersyukur lah gitu loh dengan semua proses hidup yang gue sampai titik ini gitu ya, karena kan lu tahu kan brutal ya. Ini momennya kita bersyukur ya Pak ya, karena temen orang-orang seumuran lu bukan gue ya, gue muda. Udah banyak yang mau cut. Serius gak Pak? Tapi tuan lu anjing. Agak. Nih gue kasih lu nih Jim buat Jim. Kalau apa-apa obrolin aja Jim. Oh, gitu. Jangan dipendam sendiri ya. Tapi kalau umpamanya diobrolin aja boleh. Tapi itu ditulis tuh lebih baik bro. Nah iya. Emang harus ada. Itu dalamnya dildo Pak. Anjing. Lu kan doyan, lu kan cabul. Kok lu ngasih dildo ke gua? Enggak ke gua juga harusnya. Ya udah langsung kamu cabut. Ya, thank you. Nadir Podcast. Bye Jimmy. Stop. Thank you guys. Thanks like.